Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dinginnya berapa derajat ini di Seattle Ustadz hari ini Bang? Bagus sekarang di sini sekitar 55 lah. Fahrenheit ya. Ya salam. Ustadz Joban, apa yang terjadi di dunia ini sedang luar biasa ya. Amerika membuat pernyataan program nuklir Iran lebih penting daripada penderitaan ekonomi Amerika. Apa memang sudah sedemikian menderita pula nih orang Amerika terhadap ekonomi? Selat Hormuz dicekek macam bom atom dalam kata lain. Bagaimana Ustadz di Amerika sendiri suasananya Bang Ustadz? Iya, apa yang paling lama lagi ini ada, saya lupa sih namanya, ada tulisan bahwa pamor Amerika itu sudah jatuh. Ini tanda-tanda Amerika sebagai negara adikuasa itu akan mulai menurun, pengaruhnya juga demikian. Kemudian ya sekarang bensin naik, harga-harga di mana naik. Jadi dalam negeri sendiri itu sudah sekarang hampir 80% lah, nggak support. Kemudian juga sekarang pertemuan yang diadakan dengan China itu sekarang ini hari ini betul. Ya, Amerika bukan dalam kedudukan yang menentukan. Iya. Dia cuma bilang perubahan telah terjadi. Itu diplomatis sekali ya. Xi Jinping mengatakan Sparta dengan lawannya. Tapi memang terasa berubah itu keadaan. Ya, turmoil lah dunia. Berubah ya. Yang anti Trump bertambah banyak. Ya, terutama dari golongan yang dulunya pro sekali. Dulu kita paling dengar dari Demokrat. Sekarang juga banyak anggota-anggota Republikan yang juga mereka tidak setuju dengan politik Trump ini. Dulu kan kampanyenya mau perang, ada perang lagi. Nggak ada perang gitu kan orang. Kalau Trump naik dalam negeri, the American First. Tapi yang terjadi terjebak. Apa memang demikian pengaruh kuat ya pembelaan Trump terhadap Zionis yang hari ini pun dikenal sebagai hari Nakba ya 78 tahun yang lalu. Apa sedemikian kuat Ustadz Joban pemerintahan Amerika ini tersandra oleh Zionis ini beda dengan rakyat. Saya kira Trump ini terjebak. Yang kita dulu yang sangkanya akan terjebak tuh mungkin Biden, karena Biden memang Zionis dia. Tapi dia enggak begitu, atau Obama. Nah, Trump ini sebetulnya karena orang sekelilingnya di luar negeri, pertahanan itu ambasadornya itu semua orang Zionis. Jadi mungkin dalam meeting itu provokatornya banyak. Kenapa? Orang Trump ini diharapkan dia orang bisnis, jadi nggak begitu, jadi nggak ada akidah tentang Zionis ini nggak. Maka dia sekarang baru kena trap lah. Masya Allah, luar biasa Ustadz Joban. Ya, inilah dunia sedang terjadi. Mungkin apa yang ingin diingatkan Ustadz Joban ini 12 hari menjelang Idul Adha pula ini. Dan berita dari langit, salah satu berita yang ditunggu-tunggu oleh sebagian pendengar. Silakan Ustadz Muhammad Joban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya mau bertanya kepada para pendengar, kalau ada suatu perusahaan menawarkan pekerjaan hanya 10 hari saja, dan setiap harinya akan digaji atau dibayar $1 million. Wow. Kira-kira gimana itu? Kita pada waktu itu mungkin ada interview, pasti kita cancel kan? Atau kita ada business trip, atau kita mau nikah, pasti kita undurkan ya. Karena 10 hari. 10 hari $10 juta gitu kan. Nah, insya Allah kalau nggak salah tanggal 9 nanti itu pekerjaannya mulai. Ya, itu disebut dengan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, banyak ulama mengatakan bahwa kemuliaan 10 hari Dzulhijjah ini lebih daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, karena 10 hari Ramadan Allah tidak sumpah. Kalau ini Allah sumpah. Masya Allah. Wal fajri wa layalin ash, demi fajar dan
hari-hari 10 Dzulhijjah. Ya. Allah sampai bersumpah. Ini menunjukkan pentingnya hari-hari tersebut. Ya, kemudian juga ada sebuah hadis Nabi bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari al-amalus shalihu fi, di mana amal soleh pada hari itu atau hari-hari itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kita mungkin tadi salat subuh ya. Ya, itu bagus alhamdulillah. Tapi enggak dijamin itu disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada 10 hari terakhir ini atau awal Dzulhijjah ini, apapun yang kita kerjakan itu lebih baik dan juga ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Mulai hari Senin Makanya besok sekali, mulai Senin besok. Ya, Senin depan itu. Pokoknya tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai. Ya. So, what should we do? Apa yang mesti kita kerjakan? Right? Di situ umum amal soleh apa saja. Right? Tapi untuk supaya kita maksimalis, apa yang Nabi kerjakan? Ya. Yang pertama puasa. Ada dua riwayat. Kalau riwayat Aisyah, Nabi tidak pernah puasa 10 hari terus. Dari awal sampai tanggal 9. Ummu Salamah mengatakan dia. Jadi kalau bisa, paling tidak kita puasa Senin, kemudian Kamis, Senin lagi, kemudian jangan ketinggalan Selasanya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu Yaum Arafat, hari Arafat. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ketinggalan untuk puasa hari Arafat. Nah, karena puasa pada hari-hari tersebut itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, banyakkan zikir. Ya, kata Nabi sebaik-baiknya zikir kalau kita di Arafat kan. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Ketika Nabi ditanya, itu kan bukan doa. Kata Nabi, orang memperbanyakkan zikir ini, Allah akan tikir dari doa. Oleh Allah sudah diketahui apa doanya itu. Right? Jadi banyak yang zikir. Kemudian kalau bisa jangan ketinggalan salat tahajud. Salat 5 waktu di masjid kalau bisa, tiap hari itu. Ya, karena ini amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang paling baik juga tanggal 9 nanti. 9 Dzulhijjah. Yaitu hari Arafat. Hari Arafat itu kemuliaannya ada 2. Kemuliaan dari segi tempat dan juga dari segi waktu. Orang yang lagi haji, dia dapat 2 kemuliaan. Yaitu wukuf di Arafat dan juga kemuliaan waktu Arafat. Itu dari Zuhur sampai matahari terbenam. Namun Allah SWT itu fair. Jadi orang yang enggak di Arafat pun mendapatkan kemuliaan Arafat. Yaitu apa? Waktunya. Jadi waktu itu mulia pada hari itu. Jadi jangan lupa nanti tanggal 9 Dzulhijjah ya kita di masjid, di mana saja, di musholla, pokoknya kita menyendiri. Kayak bayang kita lagi di Arafat. Kita berdoa, angkat tangan ke atas seperti kita di Arafat. Karena sama nanti, pahalanya sama. Itu kan. Makanya ada mengatakan Abdullah bin Abbas itu kalau 10 pertama Dzulhijjah itu menghilang katanya. Orang baru ketemu lagi pada hari raya Dzulhijjah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kesempatan yang luar biasa. Juga yang paling penting, jauhkan dosa. Karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan Muharram, bulan yang hurum, the holy months, bulan suci yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, maka saya sarankan para pendengar sekalian untuk mengurangi buka WhatsApp, Instagram, TikTok. Kayak kita di hari terakhir Ramadan lah, gimana gitu kan. Nah, jangan sampai kita dirusak oleh itu. Jadi seminimum mungkin kita buka yang penting saja, ya. Dan yang terakhir, tentunya kita mulai dari tanggal 9 tadi, ya, bacakan takbir biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian fasholli rabbika wanhar. Jangan lupa kalau kita mampu untuk berkurban, apa itu kurban sapi atau kambing dan sebagainya. Ya. Jadi mari para pendengar sekalian, kita gunakan kesempatan yang berharga ini karena Allah itu tahu bahwa amal-amal kita ini itu mungkin tidak bisa membuat kita ke surga. Maka oleh Allah dikasih season,
Jadi ada musim-musim tertentu yang kekurangan itu bisa diambil oleh itu. Jadi kalau kita mendapatkan 10 malam Lailatul Qadar misalnya, kita mendapatkan sekarang ini 10 tahun Dzulhijjah, insyaallah kita akan mengcover semua kekurangan kita, sehingga kita insyaallah punya boarding pass di jannah insyaallah. Ya. Jadi kita mudah-mudahan oleh Allah kita panjangkan umur. Amin, amin. Kita bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan pada kita itu. Masyaallah. Amin, amin, amin. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan panjang umur dalam sehat menghadapi bulan-bulan hari-hari yang luar biasa. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan kesehatan Ustadz dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.